Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Dr. Mirza, dokter yang berjaga di klinik ini. Baik Bu, nanti Ibu ketika sudah melahirkan, di sini kami akan melakukan beberapa observasi terkait bayi Ibu. Apakah mungkin nanti memerlukan resusitasi awal yang gunanya untuk mengurangi atau memantau dari bayi yang Ibu lahirkan agar tidak terjadi apa-apa. Baik Bu, apakah Ibu bersedia? Oh ya, baik. Baik Bu, setelah ini saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya itu memperkenalkan alat. Alat yang pertama adalah stetoskop, kemudian ambu bag yang dipasang selang untuk menghubungkan ke oksigen, kemudian ada okulator untuk mengukur saturasi, kemudian epinefrin vitamin K, kemudian ETT, kemudian suction catheter. Nah, kemudian setelah itu klem tali pusat, ada selang infus juga, kemudian spuit 10 cc, kemudian laryngoskop, kemudian NS, kemudian ada CPAP, kemudian infant warmer, kemudian ada selimut bayi. Selanjutnya yaitu kita memasang handscoon. Kemudian setelah itu kita menyalakan infant warmer ketika ada panggilan untuk ada yang kelahiran. Nah, kemudian setelah itu kita bertanya terlebih dahulu apakah bayinya itu ini kondisinya setelah melahirkan menangis atau tidak, kemudian tonusnya baik atau lemah. Nah, didapatkan untuk bayi ini itu untuk dia ini tidak menangis, kemudian ototnya lemah. Nah, kemudian setelah itu kita menaruh bayi di infant warmer. Nah, setelah kita taruh, kemudian setelah itu kita memberikan bantalan pada bahunya, di bahu bayi, jangan di lehernya tapi di bahunya. Nah, fungsinya dari infant warmer ini yaitu untuk menghangatkan. Kemudian setelah itu kita membersihkan jalan nafas pada bayi, dimana itu ditaruh di hidung, taruh di mulut, kemudian ditaruh di hidung. Nah, kemudian setelah itu bayi dikeringkan, kemudian diberi sedikit tekanan, kemudian juga jangan lupa di punggungnya itu digosok juga. Nah, kemudian setelah itu ganti handuk yang kering ini dengan handuk yang kering, yang basah kemudian diganti dengan handuk yang kering. Nah, kemudian kita posisikan kembali. Setelah itu bantalnya ditaruh di bahu, kemudian kita observasi apakah bayi ini itu sudah menangis atau tidak. Nah, didapatkan di sini belum menangis. Kemudian juga observasi pada jantungnya, yaitu bisa di arteri umbilikal atau bisa menggunakan stetoskop. Nah, kemudian juga dilihat tonusnya itu apakah dia baik atau melemah. Nah, didapatkan untuk hasilnya ini baik sehingga bisa dilakukan IMD. Kemudian juga dilihat jika bayi misalnya menangis kemudian merintih, berarti ini sudah siap, kemudian bisa dipasangkan ke CPAP. Nah, kemudian jika bayinya ini nafasnya bagus tapi ada cyanosis, nah ini bisa diberikan oksigen bebas. Kemudian jika bayinya ini tidak menangis, nah ini bisa diberikan ETT memakai ambu bag. Setelah melakukan resusitasi awal bahwa didapatkan bayinya ini masih belum menangis dan arteri umbilikalnya itu dan denyut jantungnya itu masih kurang dari 100 kali per menit. Nah,
pada bayi ini bisa dipasangkan saturasi oksigen. Nah, dipasangkan saturasi oksigen dan juga menggunakan TTV, yaitu untuk hasil jepit mulut dan hidungnya, dan juga sekaligus melihat dada, bahwa dadanya ini mengembang atau tidak, yaitu dengan 1 kali lepas-lepas, 2 kali lepas-lepas, 3 kali lepas-lepas selama 60 detik. Apabila tidak ada perbaikan, maka bisa menggunakan CGTA, yaitu dengan melihat uncupnya ini bagus atau tidak. Uncupnya ini bagus atau tidak, fungsikan. Kemudian setelah itu kita posisikan kembali bayinya ini dengan menghidup. Kemudian hisap lendir. Kemudian hisap lendir yang tersisa pada mulut, kemudian juga di hidung. Nah, setelah dihisap, maka kita buka mulutnya, apakah membuka atau tidak. Kemudian juga tambahkan tekanan apabila ada pilihan lain. Nah, kemudian setelah itu masukkan lagi, yaitu dan menambahkan tekanannya, yaitu 1 kali lepas-lepas, 2 kali lepas-lepas, 3 kali lepas-lepas sampai 60 detik. Kemudian lakukan observasi kembali pada denyut jantungnya. Apakah dia ini masih di bawah, kurang dari 60. Apabila kurang dari 60 kali per menit, maka selangnya itu yang tadi bisa dihubungkan ke oksigen. Dengan bantuan medis, kita minta bantuan untuk kompresi, yaitu dengan 2 jari atau 2 tangan 4 jari seperti ini. Nah, itu dengan perbandingan kompresi 3 dan TTV 1. Jadi perbandingan kompresi 3 nya 1, 2, 3 1, 2, 3 sampai 60 detik. Nah, kemudian apabila kita lihat, setelah itu kita lihat jantungnya. Apabila tidak ada perbaikan, maka bisa dipasangkan dan inkubasi dengan menggunakan laryngoskop. Lalu pasangkan ETT, kemudian kita hubungkan dengan ini. Nah, yaitu dengan asisten kita minta kompresi dengan perbandingan 3 seperti tadi. Jadi 1, 2, 3 sampai 60 detik. Kemudian kita observasi lagi denyut jantungnya, kemudian juga usaha nafasnya. Nah, setelah 30 detik kita observasi lagi denyut jantungnya, apakah kurang atau lebih dari 100 kali per menit. Kemudian kita juga lihat apakah ada aliran atau yang masuk dengan menggunakan stetoskop, apakah ada aliran yang masuk atau tidak. Nah, di sini bahwa sudah normal dan tidak ada suara. Nah, kemudian setelah itu kita lihat untuk tekanan yang di kiri dan yang kanan. Apabila ada perbedaan, maka bisa menarik ETT sedikit demi sedikit sampai kanan kirinya sama. Nah, setelah melakukan inkubasi, kita juga menghubungi ISO, kemudian juga mengkonsultasikan ke konsultan neonatologi yang berguna untuk mempertimbangkan pemasangan ventilator. Nah, kemudian setelah itu kita minta asisten untuk memasang infus, kemudian kita hubungkan dengan rumatan.
Nah kemudian setelah itu jika kita juga bisa menggunakan epinefrin, yaitu dengan masukkan ke spuit 10 cc untuk diajarkan, kemudian masukkan melalui plasenta. Apabila ICU itu sudah siap, kemudian kita bisa melepas ini. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan kami tadi sudah melakukan resusitasi awal. Namun dari hasilnya itu bahwa bayinya ini masih belum bisa menangis, kemudian denyut jantungnya kurang dari 100 dan ototnya masih lemah. Nah tadi kami sudah mengkonsultasikan ke spesialis anak, konsultan neonatologi, bahwa akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk terkait observasinya di ICU nanti. Baik Bu, mungkin insya Allah nanti tidak akan apa-apa. Mungkin Ibu berdoa saja, semoga baik-baik saja. Baik Bu, terima kasih.